Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia telah menetapkan 5 pimpinan baru untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029. Pemilihan ini berlangsung pada 21 November 2024, di mana para anggota DPR melakukan voting untuk memilih pimpinan KPK dari 10 calon yang telah mengikuti proses fit and proper test. Pimpinan KPK terpilih. Kelima pimpinan KPK yang terpilih adalah Setio Budianto, mendapatkan 46 suara dan ditunjuk sebagai ketua. Fitroh Roh Cahyanto, menerima suara tertinggi dengan 48 suara. Johanis Tanak, juga mendapatkan 48 suara. Agus Joko Pramono, mengumpulkan 39 suara. Ibnu Basuki Widodo, menerima 33 suara. Proses pemilihan. Proses pemilihan ini melibatkan 47 anggota Komisi 3 dari 8 fraksi, yang diwajibkan untuk memilih 5 nama dari 10 calon yang diajukan. Pemilihan dilakukan setelah serangkaian uji kelayakan yang berlangsung selama 4 hari, mulai dari 18 hingga 21 November. Wajah lama dalam jabatan baru. Menariknya, beberapa pimpinan KPK yang terpilih merupakan wajah lama dalam struktur KPK. Misalnya, Setio Budianto sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK dan kini beralih ke posisi Ketua. Johanis Tanak juga merupakan Wakil Ketua saat ini, menunjukkan kontinuitas dalam kepemimpinan lembaga anti rasuah ini. Dengan penetapan ini, KPK diharapkan dapat melanjutkan tugasnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, meskipun tantangan tetap ada mengingat kompleksitas masalah korupsi di negara ini. 5 pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2024 hingga 2029 yang terpilih pada 21 November 2024, terdiri dari beberapa wajah lama yang sebelumnya telah menjabat di KPK. Berikut adalah daftar pimpinan KPK yang merupakan wajah lama. Johanis Tanak, terpilih kembali sebagai pimpinan KPK, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Setio Budianto, sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPK dan kini ditunjuk sebagai Ketua KPK. Fitroh Roh Cahyanto, juga merupakan wajah lama yang sebelumnya terlibat dalam kepemimpinan KPK. 2 anggota lainnya, Agus Joko Pramono dan Ibnu Basuki Widodo, meskipun baru dalam posisi pimpinan, juga memiliki pengalaman di berbagai posisi di dalam lembaga penegakan hukum dan pemerintahan. Pemilihan ini menunjukkan adanya kontinuitas dalam kepemimpinan KPK, dengan harapan dapat melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, oleh Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Berikut adalah rincian proses tersebut. 1. Uji kelayakan dan kepatutan. Proses dimulai dengan pelaksanaan fit and proper test, yaitu uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan KPK. Uji ini berlangsung selama 4 hari, dari 18 hingga 21 November 2024, di mana setiap calon diharuskan menjelaskan visi, misi, serta pengalaman mereka dalam pemberantasan korupsi. 2. Voting oleh anggota DPR. Setelah semua calon menjalani uji kelayakan, Komisi 3 DPR melakukan pemungutan suara untuk memilih 5 pimpinan KPK. Dalam voting ini, setiap anggota DPR memiliki hak suara untuk memilih 5 nama dari 10 calon yang telah diuji. 3. Penetapan pimpinan KPK. Dari hasil voting, 5 nama dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan KPK. Proses pemilihan ini dihadiri oleh anggota Komisi 3 dari berbagai fraksi, dan hasil pemilihan diumumkan dalam rapat pleno. 4. Pengumuman hasil. Hasil pemilihan diumumkan secara resmi setelah penghitungan suara selesai. Pimpinan KPK yang terpilih terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan KPK terpilih. Dalam pemilihan terbaru pada 21 November 2024, pimpinan KPK yang terpilih adalah Setio Budianto, Ketua. Johanis Tanak. Fitroh Roh Cahyanto. Agus Joko Pramono. Ibnu Basuki Widodo. Setio Budianto terpilih sebagai ketua dengan perolehan suara tertinggi. Proses ini mencerminkan mekanisme formal dalam penetapan pimpinan lembaga anti rasuah di Indonesia, yang melibatkan partisipasi legislatif dan transparansi dalam pemilihan. Calon pimpinan, Capim, dan anggota Dewan Pengawas, Dewas, KPK memiliki perbedaan signifikan dalam fungsi dan tanggung jawab mereka dalam struktur organisasi KPK. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. 1. Fungsi dan tanggung jawab. Capim KPK bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola operasional KPK dalam pemberantasan korupsi.
Mereka terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis, penanganan kasus korupsi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penyidikan dan penuntutan. Anggota Dewas KPK berperan sebagai pengawas independen terhadap kinerja pimpinan KPK. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa KPK menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan masukan, serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan pimpinan KPK. 2. Struktur organisasi. Capim KPK terdiri dari 1 ketua dan 4 wakil ketua yang dipilih dari kalangan Capim. Mereka menjalankan fungsi eksekutif dalam organisasi. Anggota Dewas KPK terdiri dari 5 anggota yang diangkat untuk mengawasi kinerja pimpinan KPK. Dewas berfungsi sebagai badan pengawas yang terpisah dari pimpinan eksekutif. 3. Proses pemilihan. Capim KPK dipilih oleh Komisi 3 DPR RI melalui proses fit and proper test dan pemungutan suara di antara calon-calon yang diajukan oleh Presiden. Anggota Dewas KPK juga dipilih melalui proses serupa oleh Komisi 3 DPR, tetapi biasanya dilakukan bersamaan dengan pemilihan Capim. Point 4. Kualifikasi. Capim KPK diharapkan memiliki pengalaman dan latar belakang yang kuat dalam penegakan hukum, investigasi, atau bidang terkait lainnya. Anggota Dewas KPK diharapkan memiliki integritas tinggi dan pengalaman di bidang hukum atau pengawasan, tetapi tidak harus terlibat langsung dalam penegakan hukum seperti Capim. Dengan demikian, meskipun keduanya berperan penting dalam struktur KPK, Capim lebih fokus pada operasional dan manajemen lembaga, sementara anggota Dewas berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan pimpinan KPK.